Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusai. Sedang ibunya bernama Arba'iyah bin Datuk Dagi bin Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim yang punya pertalian darah dengan Sultan Langkat. Ayahnya adalah seorang ulama terkemuka pada zamannya, sedang moyangnya Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusai juga merupakan ulama besar dan golongan raja-raja yang sangat berpengaruh. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naksabandi lahir di Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi Rokan Tengah, Riau. Sekarang adalah Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Pada 19 Rabiul Awal 1230 Hijriah atau 28 September 1830 Masehi dengan nama Abu Qasim, dan wafat di Babu Salam Langkat pada Jumat 21 Jumadil Awal 1945 Hijriah atau 26 September 1926 Masehi dalam usia 115 tahun. Sejak kecil, Syekh Abdul Wahab Rokan telah menunjukkan minatnya dalam bidang keagamaan, mulai dari berguru pada Tuan Baki di kampung halamannya hingga menamatkan Al-Quran dengan Haji Muhammad Soleh, ulama besar asal Minangkabau. Lalu setelah itu, ia juga memperdalam ilmu agamanya dengan Maulana Syekh Abdullah Halim dan Syekh Muhammad Saleh Tambusai selama lebih kurang 3 tahun. Abu Qasim, nama kecilnya, diberi gelar oleh gurunya Faqih Muhammad atau orang yang ahli dalam ilmu agama fikih. Kemudian Abu Qasim Faqih Muhammad, begitu beliau dipanggil, sempat juga belajar di Semenanjung Melayu atas bantuan ayah angkatnya Haji Bahauddin. Ia di Semenanjung Melayu berguru bersama Syekh Muhammad Yusuf atau lebih dikenal dengan nama Tu Ongku. Di sana beliau belajar selama 2 tahun lamanya sebelum menempuh perjalanan panjang ke Mekah dan menimba ilmu selama 6 tahun. 1863 sampai 1869. Di antara para guru beliau seperti Syekh Saidi Syarif Dahlan, mufti mazhab Syafi'i, Syekh Hasbullah, ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, dan Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abu Kubais, Mekah. Syekh Sulaiman Zuhdi inilah yang memberi ijazah atau pengesahan dan membaiat beliau dari nama Abu Qasim Faqih Muhammad menjadi Abdul Wahab dan mendapat ijazah sebagai khalifah besar Tarikat Naksabandiyah Al-Khalidiyah. Sehingga Abdul Wahab menjadi bernama Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naksabandi. Setelah itu menambah nama daerah asal usulnya, yaitu Rokan, sehingga lengkaplah menjadi Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naksabandi. Syekh Abdul Wahab Rokan menduduki urutan ke-17 dari pendiri tarekat tersebut, yakni Baha al-Din al-Naksabandiyah, dan urutan ke-23 dari baginda Muhammad SAW. Awal pengembangan tarikat, sepulang dari Mekah, beliau kembali ke kampung halamannya di Rokan, Riau, dengan membangun sebuah perkampungan di Kubu, sekarang masuk daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang bernama Kampung Masjid. Kampung ini menjadi basis penyebaran agama Islam. Dari hasil dakwahnya ini, beberapa raja Melayu di pesisir pantai timur Sumatera Utara seperti Panai, Kualuh, Bilah, Asahan, Kota Pinang, Deli, dan Langkat selalu mengundang Syekh Abdul Wahab Rokan untuk berceramah di lingkungan dan kalangan istana. Salah seorang sultan bernama Sultan Musa Muazzam Shah dari Kesultanan Langkat menjadi pengikut tarekat Naksabandiyah yang setia
sehingga ia pun diangkat menjadi khalifah. Kehadiran Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai ulama yang disegani dan selalu mendapat dukungan dari raja-raja Melayu membuat Belanda mencurigai gerak-gerik Syekh Abdul Wahab Rokan yang mengakibatkan ia tidak merasa nyaman lagi tinggal di daerah Kubu. Akhirnya beliau pindah ke Kualu, Labuhan Batu atas permintaan Sultan Ishak, penguasa kerajaan Kualu. Di sana ia membuka perkampungan sebagai pusat dakwahnya yang namanya sama dengan perkampungan di Kubu, yaitu Kampung Masjid. Setelah Sultan Ishak wafat, posisinya diganti adiknya yang bernama Tuanku Uda. Tetapi sangat disayangkan, Tuanku Uda kurang simpati kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Dalam kondisi tersebut, Sultan Musa, penguasa kerajaan Langkat, justru simpati dan mengharapkan agar Syekh Abdul Wahab Rokan pindah ke Langkat. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan para muridnya, ia pun memutuskan untuk pindah ke Langkat. Di Langkat setelah meninggalkan Kualu, tepatnya tahun 1300 Hijriah, ia mulai membangun perkampungan dan pusat persulukan tarekat Naksabandiyah yang bernama Babu Salam. Babu Salam mulai dibangun pada 12 Syawal 1300 Hijriah atau 1883 Masehi yang merupakan wakaf dari muridnya sendiri, Sultan Musa Al-Muazzamshah yang adalah Raja Langkat pada saat itu. Tempat ini masih ada sampai sekarang dan masih banyak diziarahi oleh orang-orang. Pokok dalam ajaran Syekh Abdul Wahab Rokan berpegang kepada pemikirannya yang tertuang dalam wasiatnya untuk hidup secara zuhud. Hidup zuhud bukan menafikan harta dan kehidupan dunia. Ia berpendapat harta kekayaan adalah nikmat yang patut disyukuri. Namun walaupun memiliki harta, tidak harus digunakan berlebihan. Dengan kata lain, adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebelumnya, peringatan setiap tahun hanya diperingati haulnya saja atau hari wafatnya beliau di Babu Salam Langkat, Sumatera Utara, tempat di mana Syekh Abdul Wahab Rokan mengembangkan ajaran tarikat terakhir sampai beliau wafat. Namun mulai tahun 2019 dilaksanakan pula milad atau hari kelahiran beliau di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Di setiap haul dan miladnya tidak hanya dihadiri masyarakat lokal, melainkan juga dihadiri antar provinsi sampai ke luar negara, seperti negara Brunei dan Malaysia. Semoga dengan video ini, dengan mempelajari kisah hidup salah satu wali Allah, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, dapat menambah keimanan kita dan kita dapat mewariskan nilai-nilai religius beliau kepada anak cucu kita nanti. Saya Putra Aguan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.